Guru Penggerak. Welcome to my channel Kurniasih. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di aksi nyata modul 2.3 oleh Kurniasih, fasilitator Guru Penggerak Angkatan 8 sekaligus CGP Rekognisi Angkatan 8 dengan fasilitator pemandu yaitu Ibu Diah Sulistiowati. Dalam hal kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 Guru Penggerak yakni coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan aksi nyata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kembali lagi bertemu dengan saya Kurniasih, fasilitator Guru Penggerak Angkatan 8 sekaligus CGP Rekognisi Angkatan 8, di mana fasil pemandu saya adalah Ibu Diah Sulistiowati. Saya bekerja di UPTD SMP Negeri 5 Kisaran dan juga merangkap sebagai guru matematika dan sekaligus wakil kepala sekolah. Dalam kali ini, saya akan melaksanakan yang namanya praobservasi, di mana tujuan praobservasi adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan guru yang akan saya supervisi nanti di dalam kelas, baik itu pembelajarannya, metodenya, maupun tujuan-tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. Tentunya saya tidak sendiri. Pada kali ini, saya ditemani oleh guru kita yang cantik, yaitu Ibu Sulfira Anisarai. Assalamualaikum Ibu Fira. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada sarapan ya pastinya ya. Oke Bu Fira. Jadi di sini Bu Fira kita tahu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tujuan kita melakukan praobservasi adalah di mana untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu Fira nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nanti kita akan ketemu lagi supervisi dalam kelas. Saya akan melakukan observasi. Oke. Kira-kira nih apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Kebetulan pada saat ini materi yang sedang berjalan adalah sistem persamaan linear dua variabel. Jadi adapun berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu di mana peserta didik mampu memahami konsep persamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Lalu setelah memahami dan menyelesaikan, peserta didik mampu menerapkan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Wah, bagus, luar biasa. Jadi Bu Fira sudah menggambarkan 3 tujuan pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Ibu Fira ini kira-kira apa sih area pengembangan yang perlu diselesaikan atau disiapkan? Area pengembangannya apa saja kira-kira? Area pengembangan yang akan dicapai ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan itu siswa mampu memahami dan mengetahui konsep-konsep sistem persamaan linear dua variabel, dan yang kedua keterampilan yaitu siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel baik dalam soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa ya. Berarti Ibu Fira sudah menggambarkan area pembelajaran yang akan dikembangkan nanti dengan sangat jelas. Untuk mencapai tujuan dan area tersebut, kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu siapkan untuk melaksanakan itu semua? Strategi yang saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana berdasarkan kebutuhan belajar siswa, yang siswa itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti Ibu melaksanakan dengan metode pembelajaran, maksudnya yang strateginya strategi yang luar biasa ya, di mana strategi itu pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa kemampuan anak berbeda-beda, sangat luar biasa. Jadi kira-kira model pembelajaran apa sih yang akan Ibu pakai? Model pembelajaran yang saya gunakan, model pembelajaran problem based learning. PBL ya, masalah, jadi ya. berbasis masalah Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan memecahkan masalah itu tanpa masalah jelasnya ya, karena dengan pembelajaran diferensiasi ada PBL lagi. Kira-kira metode apa sih yang akan Ibu gunakan nanti metodenya? Metode yang saya gunakan di mana siswa itu berdiskusi kelompok, lalu saya memberi penugasan dan tanya jawab, lalu siswa akan mempresentasikan hasil dari yang mereka pahami. Oh, luar biasa. Jadi Ibu sudah menggambarkan semuanya. Berarti dari praobservasi ini nih, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada manfaatnya praobservasi ini? Kira-kira gimana menurut Ibu dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran saya yang berikutnya itu
akan lebih baik dari media pembelajaran atau dari model-model semuanya ya. Jadi ada gambaran ada ya. gambaran. Jadi ada persiapan yang lebih matang ya. Jadi kira-kira nih kapan nih pelaksananya nih untuk masuk saya bisa melaksanakan observasi di dalam kelas Ibu? Kira-kira kapan pelaksanaannya? Saya ada jadwal di hari Selasa di les ke-3 dan ke-4 di kelas 81. Oke, nanti kita akan masuk di hari yang ditentukan Ibu Vira tersebut untuk melakukan observasi supervisi akademik. Baik, kali ini kita akan sudahi percakapan kita tentang pra-observasi, di mana pra-observasi ini adalah tujuannya untuk mempersiapkan Ibu Vira nanti melakukan pembelajaran dengan baik, sehingga Bu Vira sudah mendapatkan gambaran-gambaran. Sampai ketemu lagi nanti di observasi supervisi akademik bersama saya dengan Bu Vira. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Selamat pagi. Pagi, kita semangat luar biasa. SMP negeri 5 Kisaran. Hebat, luar biasa. Belajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, duduk semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Sekretaris, mana sekretaris? Siapa yang nggak datang? Bisa dan menulis. Kenapa mereka? Anissa, Fatin, dan Dwi. Udah? Jadi keluarkan bukunya semua. Hari ini kita masuk ke materi pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel adalah untuk kalian memahami konsep SPNDP atau sistem persamaan linear dua variabel. Lalu kalian mampu menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, kalian dapat menerapkan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Sistem persamaan linear dua variabel ini banyak kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk mengetahui suatu harga satuan barang. Umpamanya kita disuruh beli sama bapak kita ya kan, suruh beli dengan jumlah yang banyak, tapi kita tahunya cuma bayar, kita nggak tahu harga barang-barangnya itu berapa. Nah, di sini bisa dicari dengan rumus sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C, di mana A sama B itu adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Paham bedain konstanta, variabel sama koefisien? Kalau dalam soal nanti konstanta A dan B ini berubah jadi angka.
menghilangkan salah satu variabel. Yang pertama itu kita samakan dulu koefisiennya. Kayak ini kan beda, yang atas 2x, yang bawah 3x. Yang atas 1y, yang bawah 2y. Kan sama-sama beda. Berarti nggak bisa dikurangkan, ya kan? Jadi kita kalikan dulu agar sama. Kita mau menghabiskan yang mana? Mau mengeliminasi apa? Kita mau mengeliminasi x. Yang pertama, berarti yang di atas harus dikali berapa biar hasilnya sama sama yang di bawah? 3. Kita buat kali 3. Yang di bawah kali berapa? 2. Sampai sini paham? Paham. Kenapa dikali 3? Biar hasilnya sama. Berapa hasilnya? 6x. 6x. Ini jadi berapa? 3y. 9 kali 3 berapa? 27. Yang di bawah kita kalikan sama 2. 3x kali 2 berapa? 6x. 2y kali 2 4y. 15 kali 2 30. Ada yang sama? Apa yang sama? 6x sama 6x. Kita eliminasi berarti habis. Paham? Kita turunkan 3 dikurang 4 berapa? 1y. Kalau 1 enggak di berapa ditulis? 27 kurang 30 berapa? Minus 3. Kita pindahkan untuk mencari y. Min 3 dibagi minus 1 berapa? 3. Hasilnya positif atau negatif? Positif. Udah dapat nilai Y? Sudah. Sampai sini paham? Pahami. Ini namanya metode eliminasi atau menghilangkan. Yang X berarti kita eliminasi. Masuk ke metode substitusi atau mengganti. Mengganti variabel yang udah tahu nilainya berapa. Di sini variabel apa yang udah tahu nilainya? Y. Berapa nilai Y? 3. Ini masuk metode substitusi. Kita ambil dari salah satu persamaan. Mau yang persamaan 1 atau yang kedua? 2. Yang kedua kita ambil 3x tambah 2y sama dengan 15. Berarti 3x tambah 2. Y-nya berapa?
3x dikali 5 sama dengan 15y. 7y dikali 5 sama dengan 35y. 36.000 dikali 5 adalah 180.000. Persamaan kedua, 5x dikali 3 sama dengan 15x. 6y dikali 3 sama dengan 18y. 43.000 dikali 3 sama dengan 129.000. 15x dikurang 15x hasilnya habis. Jadi 35y dikurang 18y sama dengan 17y. 180.000 dikurang 129.000 hasilnya 51.000. Untuk mendapatkan y, 51.000 dibagi 17. Jadi 51.000 dibagi 17 hasilnya adalah 3.000. Jadi diketahui hasilnya adalah 3.000. Masuk ke metode substitusi. 5x kami ambil dari persamaan kedua. 5x tambah 6y sama dengan 43.000. 5x tambah 6 3.000 hasil dari y yang telah diketahui. 5x tambah 6 kali 3.000 sama dengan 18.000 sama dengan 43.000. 5x sama dengan 43.000 dikurang 18.000. 5x sama dengan 25.000. Jadi untuk mendapatkan x adalah 25.000 dibagi 5 sama dengan 5.000. Jika Ratu membeli 10 buku dan 10 pena, harganya 10x ditambah 10y. X ini adalah buku, Y ini adalah pena. 10 dikali 5.000. 5.000 ini adalah x, karena x-nya sudah diketahui. 10 dikali 3.000. 3.000 ini adalah y, y-nya sudah diketahui. 10 kali 5.000 sama dengan 50.000. 10 dikali 3.000 sama dengan 30.000. 50.000 tambah 30.000 sama dengan 80.000. Jadi jika Ratu membeli 10 buku dan 10 pena, harganya adalah 80.000. Sekian dari kami. Apakah si kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang menurutnya kurang jelas atau kurang paham? Siapa yang ingin bertanya? Ada atau udah paham semua? Paham? Paham kawan yang menjelaskan? Berarti udah paham semua ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya? Berarti tutup presentasi kalian. Sekian dari kelompok kami, selamat pagi. Siang pagi. Tutup. Berarti sudah selesai materi kita hari ini mengenai sistem persamaan linear dua variabel, di mana kalian sudah bisa memahami, menyelesaikan dan menerapkan. Dan terima kasih kepada kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar. Beri aplaus kepada kelompok. Udah. Jadi di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Bisa jadi 3 persamaan, 4 persamaan. Pokoknya minggu berikutnya kita masih materi ini ya. Udah, karena kalian sudah mengerti dan sudah memahaminya, sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan? Area yang pengembangan yang saya lakukan tadi, yang pertama pengetahuan dan keterampilan, Bu. Di mana pengetahuan Tercapai ya? yang tercapai, Bu. Siswa sudah mampu memahami dan mengetahui konsep-konsep persamaan linear dua variabel. Dan yang kedua keterampilan, di mana siswa itu sudah mampu menyelesaikan soal, baik itu tadi soal dalam buku maupun dalam kehidupan sehari-hari Sudah dipresentasikan ya tadi ya, saya nampak tadi dipresentasikan di dalam kelas Ibu, luar biasa. Jadi sudah ada lah ya tahapan-tahapan yang berhasil di area pengembangan tadi. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil menurut Ibu? menurut saya sudah berhasil. Sudah berhasil ya, meskipun mungkin tadi saya lihat di lapangan ada mungkin satu atau dua anak saja ya. Ada satu atau dua anak yang mungkin kurang aktif, itu suatu hal yang lumrah ya. Jadi menurut Ibu apa sih kekurangan dan kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tadi? Sejauh ini kalau kendala tidak ada sih, Bu. Tetapi ada satu dua anak yang mungkin kurang terlibat karena kurang aktif. Jadi menurut Ibu tadi ada beberapa anak nih yang kurang terlibat atau kurang aktif. Bisa dijelaskan kira-kira apa sih penyebabnya anak tersebut kurang terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran Ibu? Padahal tadi belum menarik belum gimana itu? Mungkin karena saya membentuk kelompok diskusi terlalu banyak ya. Jadi kurangnya pendekatan dari saya untuk membimbing, jadi membuat anak itu tidak terlalu terlibat gitu. Jadi karena saking banyaknya kelompok dan Ibu agak sedikit kewalahan dikit ya, mungkin karena baru pertama wajar dan kurang pendekatan yang tadi. Jadi mungkin kedepannya karena tadi ada beberapa siswa yang sudah aktif, kedepannya Ibu akan melakukan pendekatan dengan baik lagi. Dan proses pembelajaran kedepannya Ibu akan memastikan itu berjalan dengan lebih baik lagi ya. Jadi baik kalau seperti itu akan saya tunggu nih cerita kelanjutan Ibu tentang proses pembelajaran yang lebih baik tadi. Kira-kira kapan nih saya bisa melakukan proses pengembangan Ibu, melihat perkembangan Ibu untuk lebih baik? Secepatnya Bu, pada materi berikutnya atau pertemuan berikutnya saya memperbaiki dan lebih baik lagi dalam pendekatan. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan di materi selanjutnya perkembangan pembelajaran yang lebih baik lagi, di mana di situ nanti Ibu akan melakukan suatu proses yang menyenangkan, pembelajaran berbasis murid sesuai dengan yang diajari oleh Bapak Jaja Dewantara ya, filosofi Bapak pendidikan kita, di mana murid-murid dan murid. Jadi kita sebagai guru itu kita hanya memfasilitasi ya, kita tidak menjadi diktator dalam kelas, tapi kita menjadi fasilitator yang menyenangkan dalam kelas sehingga murid itu merasa nyaman belajar dengan Ibu. Oke Bu, jadi setelah tadi kita melakukan serangkaian kegiatan dan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa secepatnya Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan kekurangan tadi, maka pasca observasi kita ini sudah selesai. Nah, tentunya pada kali ini saya juga tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Bunga selaku pengamat yang sudah mengamati kita sejak melakukan observasi di dalam kelas tadi, observasi langsung. Maka dari itu saya persilakan kepada Ibu Bunga untuk memberikan pendapatnya tentang observasi yang kami lakukan Ibu. Saya sebagai coach, dia sebagai coach Ibu, di mana saya melakukan observasi kepada Ibu. Silakan Ibu Bunga. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Bunga atas waktu yang diberikan. Tadi dari percakapan antara Ibu Bunga dan Ibu Kira, saya sudah mengalami bahwa Ibu Kira melakukan pembelajaran yang sangat baik di kelas. Dan juga waktu sepertinya, sebetulnya sudah menanyakan sesuai dengan alur cerita. Di sini alur ceritanya keren sekali. Jadi mantap katanya. Secara keseluruhan sudah sangat baik sekali. Dan tadi saya dengar ini sudah mengidentifikasi Ibu Kira melalui beberapa pertanyaan yang dipaparkan ke Ibu Kira. Dan Ibu Kira juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa apa-apa saja pendekatan yang akan dilakukan kepada anak untuk memecahkan masalah anak tersebut. Jadi secara keseluruhan sudah baik sekali. Dan di sini Ibu Kira juga memberitahu bahwa ada dua alur yang akan dikembangkan, yaitu pengetahuan serta keterampilan. Jadi Ibu sudah sangat baik sekali, sudah baik sekali, luar biasa, super sekali. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Bunga atas refleksinya, atas simpang barisnya terhadap pelaksanaan observasi kami di dalam kelas tadi. Dan demikianlah pasca observasi yang bisa
misalkan setelah melakukan